Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji yang menyempatkan waktu untuk menyaksikan video presentasi skripsi saya, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pembimbing, Bapak Dr. Roni Eka Putra SIP MPA selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Dr. Desna Aromatika SAP MAP selaku dosen pembimbing kedua. Perkenalkan, saya Novianti dengan nomor BP 18108422023 akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Padang. Pada bab 1 pendahuluan latar belakang, adapun latar belakang yang melatar belakangi penelitian ini ialah munculnya permukiman kumuh disebabkan karena tingginya fenomena urbanisasi yang terjadi beberapa tahun terakhir serta diikuti dengan lonjakan jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya. Hal ini juga tidak diiringi dengan ketersediaan lahan dan perbaikan ekonomi. Indonesia merupakan negara dengan luas kawasan permukiman kumuh yang tergolong tinggi, yaitu seluas 86.562,69 hektar. Penanganan kawasan kumuh di Indonesia diamanatkan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan kawasan permukiman yang diturunkan kepada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 mengenai RPJM tahun 2020 sampai 2024 mengenai peremajaan pada 10 kawasan permukiman kumuh dan peningkatan kualitas 10.000 hektar permukiman kumuh. Penanganan kawasan kumuh ini juga sesuai dengan isu SDGs dan New Urban Agenda. Penanganan kawasan kumuh difokuskan kepada 7 aspek penanganan. 1. Bangunan gedung, 2. Jalan lingkungan, 3. Penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan juga proteksi kebakaran. Provinsi Sumatera Barat termasuk ke dalam 15 provinsi dengan luas kawasan permukiman kumuh tertinggi di Indonesia, yaitu seluas 1.896,12 hektar yang tersebar di 19 kabupaten atau kota. Alasan pemilihan Kota Padang sebagai lokus penelitian ialah 1. Kota Padang termasuk ke dalam 6 kawasan permukiman kumuh terluas di Provinsi Sumatera Barat, yaitu seluas 122,33 hektar. 2. Capaian penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Padang pada tahun 2020 dan 2021 melampaui target, di mana 2020 targetnya 5% atau seluas 6,12 hektar, dengan realisasi mengalami surplus sebanyak 4,77 hektar. Dan tahun 2021 dengan target penanganan sebesar 20%, yaitu 24,7 hektar dengan mengalami surplus juga sebanyak 4,32 hektar. 3. Kota Padang merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat, sekaligus sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan lain sebagainya, yang menjadikan Kota Padang sebagai salah satu tujuan urbanisasi di Sumatera Barat. Hal ini menyebabkan proyeksi untuk munculnya permukiman kumuh di Kota Padang lebih tinggi dibandingkan kota atau kabupaten lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Adapun fenomena empiris dan teoritis pada penelitian ini ialah 1. Penanganan kawasan kumuh termasuk ke dalam misi kedua Kota Padang, yaitu mewujudkan Kota Padang yang unggul, aman, bersih, tertib, bersahabat, dan menghargai kearifan lokal. Di mana untuk sasaran dari misi kedua tersebut terdapat dalam sasaran keempat dan kelima, yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sanitasi, serta meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman yang layak. 2. Dinas Perumda yang tergabung di dalam Pokja PKP Kota Padang tidak memiliki program atau kegiatan penanganan kawasan permukiman kumuh. Hanya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selaku leading sector yang mempunyai program atau kegiatan terhadap penanganan kawasan kumuh tersebut. Padahal secara administrasi Dinas dan Perumda tersebut termasuk ke dalam SK Pokja PKP Kota Padang yang bertanggung jawab terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Padang. 3. Masih ditemukannya kendala administrasi dalam pelaksanaan kegiatan atau program. Contohnya pada program rumah tidak layak huni, di mana tanah tersebut bukan tanah atas nama pribadi masyarakat sehingga menyulitkan untuk implementasi program RTLH tersebut. Yang keempat, anggaran yang diperuntukkan untuk penanganan kawasan permukiman kumuh sangat terbatas dan anggarannya ada tidak diprioritaskan ke kawasan kumuh. Anggaran terbatas disebabkan karena kondisi COVID-19 yang menyebabkan adanya refocusing anggaran, dan anggaran yang tidak diprioritaskan ke kawasan kumuh ini bersumber dari APBD melalui dana pokok pikiran Dewan, di mana mereka lebih memprioritaskan daerah pemenangan karena adanya unsur politis sehingga hal ini tidak difokuskan ke kawasan kumuh. Selanjutnya, tidak semua program atau kegiatan penanganan kawasan kumuh mempunyai standar operasional prosedur. Beberapa kegiatan atau program dan penanganan kawasan kumuh tidak mempunyai SOP yang dibuat oleh dari dinas itu sendiri, melainkan mereka hanya berpaku terhadap peraturan yang berlaku. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini ialah bagaimana pelaksanaan strategi penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Padang dengan tujuan penelitian menganalisis dan mendeskripsikan tentang pelaksanaan strategi penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Padang. Manfaat penelitian ada 2. 1. Teoritis, penelitian ini mempunyai kontribusi dalam perkembangan ilmu administrasi publik, khususnya ranah konsentrasi manajemen publik tentang strategi. Manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi tambah referensi, wawasan, dan pembelajaran terkait tentang strategi penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Padang.
Penelitian relevan pada penelitian ini ada 3. Satu, penelitian yang dilakukan oleh Evita Artanadia Dolok Saribu dengan judul Pelaksanaan Strategi Penanganan Penataan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. 2, penelitian yang dilakukan oleh Agustin Sudirman dengan judul Strategi Penanganan pada Permukiman Kumuh, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi dengan studi kasus Desa Sawah, Desa Beringin Taluk, Desa Koto Taluk, dan Kelurahan Simpang 3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Sunarti Landung Esareti, Madwi Rahmadriawan, dan Dia Putri Mahmudi dengan judul Kajian Strategi Penanganan Kawasan Kumuh di Kabupaten Bangka Tengah. Teori penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah tipe-tipe strategi yang dikemukakan oleh Koten dengan 4 variabel, strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, dan strategi kelembagaan. Skema pemikiran pada penelitian ini ialah 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 yang diturunkan kepada Perpres Nomor 18 Tahun 2020, lalu diturunkan melalui Perda Kota Padang Nomor 5 Tahun 2018, diturunkan melalui RPJMD Kota Padang tahun 2019 sampai 2024, lalu akan diteliti mengenai strategi pemerintah Kota Padang melalui Pokja PKP dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Padang dengan menggunakan teori tipe-tipe strategi yang dikemukakan oleh Koten. Definisi konsep. 1. Strategi diartikan sebagai adanya penetapan sasaran dan tujuan yang bersifat jangka panjang dan adanya alokasi sumber daya di sebuah perusahaan atau organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Permukiman merupakan kawasan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang di dalamnya terdapat kegiatan atau aktivitas yang mendukung kehidupan. Kumuh didefinisikan sebagai sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari penghasilan dan standar hidup yang rendah. Permukiman kumuh merupakan satu kawasan dengan bentuk bangunan yang tidak terstruktur, tidak berpola, serta mempunyai bentuk fisik yang tidak layak. Definisi operasional pada penelitian ini. 1. Variabel strategi organisasi dengan 2 indikator misi organisasi dan tujuan organisasi. 2. Strategi program dengan 2 indikator program dan kegiatan, dan 4 program terhadap organisasi. 3. Variabel strategi pendukung sumber daya dengan 3 indikator sumber daya manusia, sumber daya finansial, sarana dan prasarana. Yang keempat, strategi kelembagaan dengan 2 indikator struktur dan kewenangan, kebijakan dan peraturan yang dimiliki. Pada bab 3, metode penelitian dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dokumentasi, dengan teknik pemilihan informasi secara purposive sampling, peranan peneliti sebagai instrumen kunci. Proses penelitian dimulai dari merumuskan masalah hingga pada tahap menulis laporan penelitian. Unit analisis kelompok yaitu Pokja PKP Kota Padang di mana di dalamnya terdapat dinas dan Perumda. Selanjutnya teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan verifikasi dengan teknik kapsahan data secara triangulasi. Bab 4 mengenai deskripsi lokasi penelitian. 1. Kota Padang merupakan kota terbesar sekaligus sebagai pusat atau ibu kota di Provinsi Sumatera Barat, di mana menurut Perda Nomor 10 Tahun 2005, Kota Padang memiliki luas administratif yaitu 1.414,96 km persegi. Yang kedua, Pokja PKP Kota Padang yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 339 Tahun 2019 tentang kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman, yang kemudian diperbarui dengan dikeluarkannya SK Wali Kota Padang Nomor 420 Tahun 2021. Yang ketiga, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang yang diatur oleh Peraturan Wali Kota Padang Nomor 90 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Bab 5, temuan dan analisis data. Penanganan kawasan permukiman kumuh merupakan wewenang pemerintah Kota Padang yang didelegasikan kepada Pokja PKP Kota Padang. Akan tetapi beberapa dinas dan perumda yang tergabung di dalam Pokja PKP tersebut tidak memiliki program atau kegiatan khusus untuk penanganan kawasan permukiman kumuh. Padahal secara administrasi dinas tersebut masuk ke dalam SK Pokja PKP Kota Padang Nomor 420 Tahun 2021 tentang kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman. Sehingga pada bab ini peneliti hanya berfokus kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang sebagai leading sektor penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Padang. Pada temuan dan analisis data ada 4 variabel, 1 strategi organisasi dengan 2 indikator, 1 misi organisasi. Penanganan kawasan permukiman kumuh termasuk ke dalam misi kedua pemerintah Kota Padang, yaitu mewujudkan Kota Padang yang unggul, aman, bersih, tertib, bersahabat, dan menghargai kearifan lokal. Dalam pelaksanaan misi kedua tersebut, wujud realisasi penanganan kawasan kumuh lebih difokuskan pada aspek pembangunan fisik yang difokuskan ke kawasan kumuh. Hal ini sejalan dengan program atau kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perkim yang berfokus terhadap aspek pembangunan fisik dengan membuat
beberapa program atau kegiatan penanganan kumuh. 2. Tujuan organisasi. Pada penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Padang, tujuan organisasi terdapat di dalam masing-masing renstra OPD. Adapun tujuan Dinas Perkim yaitu terwujudnya pembangunan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang berkelanjutan. Tujuan tersebut diformulasikan ke dalam bentuk sasaran Dinas Perkim yaitu 1. Meningkatnya penyediaan sarana dan utilitas perumahan, 2. Meningkatnya rumah layak huni, 3. Meningkatnya cakupan air bersih, 4. Berkurangnya kawasan kumuh, 5. Meningkatnya sanitasi yang layak dan aman. Variabel kedua yaitu mengenai strategi program dengan adanya 2 indikator, 1 program dan kegiatan. Beberapa program yang dilaksanakan oleh Dinas Perkim Kota Padang dalam menangani kawasan permukiman kumuh yaitu 1. Program rumah tidak layak huni, 2. Program perbaikan jalan lingkungan, 3. Program air minum, 4. Program pengelolaan drainase, dan 5. Program sanitasi. Dan yang kedua variabel dampak program. Dampak program terhadap Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang adalah berpengaruh terhadap kinerja dinas tersebut karena pencapaian penanganan kawasan kumuh melebihi target seperti yang dijelaskan di awal, maka hal ini berdampak positif terhadap kinerja dari dinas Perkim tersebut. Selain terhadap organisasi, dengan adanya program atau kegiatan tersebut, masyarakat yang mendapatkan program atau kegiatan penanganan kawasan kumuh merasa terbantu karena adanya perbaikan infrastruktur di sekitar mereka yang berkaitan dengan 7 aspek penanganan kawasan kumuh. Selanjutnya variabel ketiga mengenai strategi pendukung sumber daya dengan 3 indikator, 1. Sumber daya manusia. Di Dinas Perkim itu terdiri dari 58 orang pegawai yang terbagi dalam 52 tenaga PNS dan 6 tenaga honorer dengan jenjang pendidikan S1 sebanyak 27 orang, SLTA 14 orang, pasca sarjana 11 orang, ahli media sebanyak 6 orang. Dari segi kuantitas dan kualitas, Dinas Perkim tidak mempunyai kendala dan untuk meningkatkan kemampuan SDM yang ada di sana, mereka mengikuti kegiatan BIMTEK, Lokakarya, baik yang dilakukan pusat maupun provinsi. Yang kedua, sumber daya finansial. Sumber penanganan kawasan kumuh berasal dari APBN pusat, APBD, DAK, hibah, ataupun swadaya dari masyarakat. Anggaran yang berasal dari APBN pusat melalui BPM reguler Kota Kuda penanganan kawasan kumuh pada tahun 2020 itu sebanyak 8,3 triliun dan tahun 2021 sebanyak 1,5 miliar dan anggaran yang berasal dari APBD melalui dana pokok pikiran Dewan pada tahun 2020 berjumlah sebanyak 42.318.393 rupiah dan tahun 2021 yaitu anggarannya sebanyak 50.490.305.739 rupiah. Yang ketiga, sarana prasarana. Sarana prasarana merupakan suatu alat yang dibutuhkan dalam menunjang kinerja organisasi. Penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Padang pada aspek sarana prasarana tidak mengalami kendala dan sudah memadai. Selanjutnya yaitu variabel keempat yaitu strategi kelembagaan dengan 2 indikator, 1. Struktur dan kewenangan, 2. Kebijakan dan peraturan yang dimiliki. Struktur dan kewenangan. Penanganan kawasan kumuh merupakan wewenang dari lembaga, di mana lembaga yang dimaksud di sini adalah instansi dinas yang tergabung di dalam Pokja PKP Kota Padang. Struktur Pokja PKP Kota Padang terdiri dari pembina, tim pengarah, tim pelaksana bidang kebijakan dan strategi, bidang teknis perumahan dan kawasan permukiman, bidang kelembagaan, kemitraan dan informasi, bidang pemantauan evaluasi dan sekretariat. Sedangkan Dinas Perkim terdiri dari kepala, sekretariat, subbagian, bidang, seksi, dan juga staf. Indikator kedua yaitu mengenai kebijakan dan peraturan yang dimiliki. Salah satu aspek kebijakan dan peraturan yang penting dalam sebuah organisasi adalah adanya standar operasional prosedur atau SOP. SOP merupakan pedoman yang digunakan oleh organisasi dalam berkegiatan. Pada penanganan kawasan kumuh, bidang perumahan yang bertanggung jawab pada program RTLH tidak memiliki SOP yang berasal dari dinas, melainkan mereka hanya berpedoman terhadap peraturan wali kota yang berlaku. Sedangkan pada bidang permukiman yang mempunyai kegiatan di bidang sanitasi dan air minum, terdapat kerangka acuan kinerja dan berkegiatan. Pada bidang prasarana, sarana, dan utilitas umum yang bertanggung jawab pada program jalan lingkungan dan drainase juga tidak memiliki SOP, melainkan mereka hanya berpaku terhadap peraturan yang berlaku. Selanjutnya, bab 5 penutup, kesimpulan, penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Padang dapat dikategorikan berhasil dalam hal output yang dihasilkan, yaitu berupa pengurangan kawasan kumuh yang bahkan mengalami surplus pengurangan pada tahun 2020 dan 2021. Walaupun masih ditemui kendala dalam pelaksanaannya, diantaranya tidak semua dinas dan perumda yang tergabung di dalam Pokja PKP Kota Padang memiliki program atau kegiatan yang berfokus terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh, anggaran yang terbatas dan tidak berfokus untuk penanganan kawasan permukiman kumuh, serta tidak semua bidang memiliki SOP.
Selanjutnya saran satu, setiap dinas yang tergabung di dalam Pokja PKP Kota Padang diharapkan mampu berkolaborasi secara terintegrasi dan juga berkoordinasi secara berkesinambungan dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Padang, sehingga setiap dinas mempunyai concern dalam penanganan kawasan kumuh di Kota Padang. Dua, pada dinas Perkim Kota Padang sebagai leading sector diharapkan mampu meningkatkan sosialisasi dan informasi kepada dinas-dinas dan juga perumda yang tergabung di dalam Pokja PKP Kota Padang agar mereka memahami apa kegiatan yang harus dilakukan oleh dinas tersebut dalam penanganan kawasan permukiman kumuh. Tiga, diharapkan setiap kelurahan yang termasuk ke dalam 22 kelurahan kawasan kumuh mendapatkan program atau kegiatan penanganan kumuh yang adil dan tidak hanya dititik beratkan kepada beberapa kelurahan saja. Empat, masyarakat yang mendapatkan program kegiatan penanganan kawasan kumuh diharapkan mampu memelihara fasilitas yang sudah dibangun oleh pemerintah di kawasan mereka. Lima, pada penelitian selanjutnya diharapkan mampu lebih melakukan penelitian lebih spesifik lagi mengenai penanganan kawasan kumuh karena penelitian ini berfokus kepada strategi yang mempunyai lingkup luas, misalnya melalui program Kotaku atau terfokus ke salah satu dinas atau instansi saja, dan diharapkan pada penelitian selanjutnya mampu melakukan penelitian dari segi fokus yang berbeda terkait penanganan kawasan kumuh di Kota Padang. Baiklah, sekian presentasi skripsi dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji dan juga Bapak Ibu dosen pembimbing. Mohon maaf atas kesalahan selama presentasi. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.